Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 163 ayat 1. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 14 ayatnya yang 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian hukum Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 2 dan 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Tuhan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3 dan 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah
karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kim Jemaat nomor 17 ayat 3 dan 4. Ayat 4 kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan lewat kor remaja. Warta jemaat. Shalom. Warta jemaat untuk kita Minggu 25 Januari tahun 2026 dengan topik Jehovah Mangalehon Hadameon atau Allah memberikan damai sejahtera. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu ketiga setelah Epifanias.
Yang kedua, statistik jemaat yang beribadah di bahasa Batak pada Minggu 18 Januari 2026 di bahasa Batak 170 orang, bahasa Indonesia 102 orang, sekolah minggu 73 orang, live streaming 24 akun. Yang ketiga, Dewan Koinonia kategorial, pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial HKBP Makassar. Pada hari Kamis 15 Januari tahun 2026, panitia Pesta Natal AMA Parokuan HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, kepanitiaan Pesta Natal AMA Parokuan HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawab Pesta Natal adalah sebagai berikut. Total pemasukan Rp23.493.000, total pengeluaran Rp29.960.600. Sisa saldo yang disetor ke kuria Rp1.532.400. Yang keempat, Dewan Marturia. Sehubungan dengan ditutupnya pendaftaran pelayan pujian dan tim musik untuk tahun 2026, dengan ini dimohon kehadiran calon pelayan pujian dan tim musik untuk mengikuti seleksi dan pertemuan pada hari ini Minggu 25 Januari tahun 2026 pukul 11.00 WITA atau setelah selesai ibadah, bertempat di gedung ibadah bahasa Batak. Yang kelima, Dewan Diakonia gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 25 Januari 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia Bonatown Distrik 17 IBT dan launching tahun transformasi tahun 2026. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 pelayanan yang 8 pengumuman. A1, pada hari Minggu 1 Februari 2026 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A2, ibadah di pos pelayanan Goa. Yang pertama, berhubung dengan adanya rapat anggaran di gereja Toraja Jemaat Laki Padada pada hari ini Minggu 25 Januari tahun 2026, dengan ini disampaikan ibadah di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu 1 Februari 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan Goa adalah Kor Ina pada hari Kamis. A3, Bonatown kategori yang pertama. Pada hari Kamis 29 Januari tahun 2026 yang akan datang, kategorian AMA HKBP Makassar akan melaksanakan Bonatown tahun 2026 dan acara dimulai pukul 17.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Yang kedua, pada hari Sabtu 31 Januari 2026 yang akan datang, kategorian Parokuan HKBP Makassar akan melaksanakan Bonatown tahun 2026. Acara dimulai pukul 10.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatopang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjar Nahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, AH Manurung. Yang kelima, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Nyonya P. Silaban R. Boru Pakpahan. Yang kesembilan, H. Sitorus Panen. Yang kesepuluh, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat.
Yang ke-11 SPP Pasar Ibu. Yang ke-12 Nyonya Situa Dr. Andus P. Tampu Bolon R. Boru Siahaan. Yang ke-13 Elisa Novianti Boru Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 26 Januari sampai dengan 1 Februari 2026, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 15 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, pernikahan tidak ada. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja dan Soko. Untuk pemakaian Soko Talenta pada tanggal 25 Januari 2026, pengumuman Nemarata Porokor Masada. Pada tanggal 1 Februari 2026, pengumuman Silahi Sabungan. Tambahan warta, ada juga Bona Tahun Remaja yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Januari 2026 pukul 16.30 WITA yang bertempat di Gedung Bahasa Indonesia. Bagian ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca di barcode yang sudah dibagikan untuk kita masing-masing melalui wilayah ataupun pribadi. Begitu juga dengan jadwal kegiatan dari tanggal 26 Januari sampai dengan 1 Februari 2026 dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24A ayat 1 dan seterusnya sembari kita mengumpulkan persembahan. Ku
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu hari ini, karena kami rasakan bimbingan tangan-Mu di segala perjalanan pekerjaan, dan juga Tuhan tuturi kami di segala pikiran kami. Hadirlah hari ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu mengajar kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami Tuhan bisa hidup, bekerja, berbuat yang seperti Tuhan inginkan dari anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah permohonan kami ini. Amin. Nats khotbah bagi kita hari ini tertulis di dalam buku Hagai pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-10. Hagai pasal 2 ayat 1b hingga ayat ke-10. Marilah kita dengarkan demikian firman Tuhan. Kemegahan bait suci yang baru pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Jerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Shalom. Sepertinya kurang semangat saya lihat. Ada apa di tahun 2026 ini? Mungkin pengaruh dari saudara-saudara kita yang di Sumatera, yang kejadian bencana alam. Kalau kita mendengar itu adalah mengingatkan kita agar kita berdoa dan berjaga-jaga. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari nanti. Jangan ke besok, nanti aja kita tidak tahu. Karena itu kita disapa dengan firman Tuhan hari ini mengatakan,
Allah memberikan damai sejahtera. Allah memberikan damai sejahtera bagi kita. Tidak ada manusia yang tidak mendambakan kehidupan yang tenang. Tidak ada manusia yang tidak mendambakan dirinya tentram dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Tentu damai sejahtera itu selalu kita inginkan dan idamkan di setiap diri kita sendiri, dan juga terlebih di dalam keluarga. Damai sejahtera menurut pandangan dunia adalah keadaan aman, tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada bencana, tidak ada perselisihan, tidak ada masalah dan lain-lain yang merugikan diri kita. Menurut pandangan dunia, damai sejahtera itu ada uang, harta, atau kekayaan, mobil mewah, dengan yang lain-lain. Padahal semua itu adalah hanya sementara. Semua itu adalah semu, tidak menentu, tidak kekal. Namun semua menginginkannya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang kekasih, hari ini kita mungkin merasa damai karena mungkin memiliki uang, memiliki harta, dan juga memiliki apa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Tetapi ketika uang dan harta sudah habis, apakah damai sejahtera itu masih ada di dalam hati kita? Coba kita tanyakan. Ketika yang sudah kita pegang, yang sudah pernah kita nikmati, itu tidak ada lagi, apakah kita masih merasa damai sejahtera? Jadi hari ini kita disapa berbeda dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, yang Ia berikan kepada kita. Damai sejahtera dari Tuhan mengalir terus dalam hati kita, tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi, dan itu adalah bersifat kekal. Bangsa Israel di zaman Hagai menghadapi pergumulan yang banyak, yang serupa yang kita lihat ini, yang dulunya mereka itu merasakan menikmati berkat-berkat Tuhan, yang merasakan damai sejahtera menurut dunia ini. Mereka baru kembali dari pembuangan dari Babel dengan penuh harapan, namun kenyataan jauh dari apa yang mereka bayangkan. Dulu ditinggalkan kota Yerusalem, kota yang begitu megah, yang makmur, tetapi itulah bayangan mereka. Tetapi setelah mereka sampai ke Yerusalem, Yerusalem hancur. Bait Allah tinggal puing-puing. Kehidupan mereka penuh dengan kekecewaan serta ketakutan. Mereka merasa kecil, mereka merasa lemah dan tidak berdaya. Jadi harapan tadi, bayangan tadi, sebelum tiba mereka ke Yerusalem, kecewa melihat Yerusalem yang telah hancur, yang tinggal puing-puing. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih, melalui Nabi Hagai, Allah menyampaikan pesan penguatan bahwa sekalipun keadaan terlihat seram, tidak
seperti apa yang mereka harapkan, yang mereka membayangkan. Allah hadir dan menjanjikan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudari, kalau kita perhatikan tadi nats khotbah kita ini, ada beberapa yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita ini. Yang kami lihat adalah pertama, damai sejahtera diberikan kepada hati yang penuh kekecewaan, yang penuh kekecewaan. Terus kita lihat diri kita, apakah sering kita mengalami kekecewaan? Damai sejahtera Tuhan berikan, menjanjikan itu kepada mereka. Selama puluhan tahun, bisa kita katakan 70 tahun mereka hidup sebagai tawanan di negeri asing. Kini akhirnya mereka kembali ke tanah air yang Tuhan izinkan kepada mereka. Hati mereka dipenuhi dengan semangat pada awalnya, mau berangkat dari Babel dipenuhi dengan semangat baru. Namun sesampainya mereka di Yerusalem, sukacita itu bercampur dengan rasa pahit. Sering juga kita alami seperti itu kan? Bayangan tetapi yang indah, tetapi yang dapat adalah sering kepahitan. Bayangan kita setelah kita kerja, sukacita, tetapi setelah kita bekerja menghadapi banyak tantangan, kita kecewa. Dari hati nurani kita mengatakan, aku akan bekerja dengan sesuai dengan panggilan Tuhan, aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi kesungguhan, kebaikan kadang-kadang tidak dibalas dengan kebaikan, bahkan mungkin kepahitan. Begitu kekecewaan itu. Seperti itulah bangsa Israel mengalami penuh campur aduk di dalam hatinya antara sukacita dengan duka, atau antara sukacita dengan kesedihan. Bersukacita kembali dari tawanan Babel, tetapi susah di dalam setelah mereka sampai di Yerusalem. Kenapa? Karena dulunya kota yang mereka tinggalkan adalah begitu megah. Sekarang tinggal puing-puing, rumah-rumah hancur, tembok-tembok kota runtuh. Yang paling menyakitkan, baik Allah sebagai simbol kehadiran Allah, kehadiran Tuhan telah runtuh. Itu sebabnya berlawanan dengan kita hari ini. Begitu megah gereja kita, masih diberikan Tuhan kesempatan untuk tempat beribadah, bertemu dengan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita tidak peduli bergereja. Berbeda. Kalau bangsa Israel, justru itulah yang paling sakit di dalam hati mereka ketika mereka telah melihat rumah Tuhan telah tinggal puing-puing. Itu yang paling sakit bagi mereka. Karena itu mereka merasakan bahwa Tuhan, apakah Tuhan hadir bersama kita? Apakah Tuhan hadir bersama-sama kita? Itulah pertanyaan bagi mereka setelah mereka melihat rumah Tuhan telah hancur, tinggal puing-puing. Saudara-saudara kekasih, mereka membandingkan, ya, setelah mereka memulai membangun bait Tuhan, rumah Tuhan, membandingkan dengan cerita dulu, cerita orang tua yang melihat bangunan dulu yang dipenuhi atau dihiasi dengan emas yang begitu megahnya, dengan perak. Coba kita bayangkan dulu, rumah Tuhan dibangun dengan emas, dengan perak.
Kalau kita, apa yang kita berikannya? Kalau kita lihat dulu Salomo membangun bait Tuhan, semua jemaat itu berlomba memberikan yang terbaik apa yang ada begitu. Itu makanya bangunan itu begitu megah, tidak ada duanya sebelum dan sesudah Salomo sampai sekarang ini dibandingkan kemegahan bangunan itu tidak ada. Kalau saya melihat ya, apalagi dengan apostol, pada waktu kita ada pesta gereja, kemanakah? Sedih rasanya, kehadiran kita tak kemana, seperti tidak masuk dikira, tidak masuk perkiraan, sepertinya seperti itu. Kenapa ya? Padahal setelah kita naik CD, kita sudah menjadi anggota penuh di gereja itu. Kalau katakan anggota penuh, sudah ikut bertanggung jawab apa yang kurang di dalam gereja itu. Itu sudah tanggung jawab kita. Jadi kalau ada pesta, kalau ada yang kita kerjakan di gereja ini, jangan terus pulang. Kalau ibaratnya kita tidak punya uang untuk saweran-saweran seperti apa yang dibutuhkan untuk memeriahkan pesta itu pun diperlukan kehadiran kita di sana. Bahwasanya kita ikut tanggung jawab, ikut tanggung apa yang boleh kita kerjakan, mari kita kerjakan. Di sini bangunan yang mereka bangun kembali tidak sama megahnya dengan bait Allah sebelumnya. Jadi mereka merasa kecil. Coba kita lihat saudara-saudari, mereka merasa kecil hati dan mereka putus asa. Bahkan timbul dalam pikiran mereka mengatakan, apakah Allah masih menyertai kita? Apakah Tuhan mendengar doa kita? Apakah Tuhan masih merindukan kehadiran kita? Coba kita bayangkan. Padahal mereka itu sesampainya di sana membangun kota, membangun bait Allah sedapat mungkin apa yang bisa mereka lakukan. Jadi dikatakan di sini, apakah Tuhan menyertai kita? Apakah pekerjaan ini layak di hadapan Tuhan? Coba. Apakah pekerjaan, karena mereka membandingkan bangunan itu yang tidak semegah yang sebelumnya, mereka mengatakan, apakah Tuhan menginginkan? Jadi kekecewaan karena mereka berlomba untuk membuat baik, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu membuat mereka sehingga kekecewaan, mungkin mereka itu merasa tidak berharga. Oleh karena itu, di sini karena kekecewaan itu Allah berbicara melalui Hagai. Karena mereka berusaha berbuat yang terbaik, Allah berbicara melalui Hagai. Ia tidak menegur, dia tidak marah karena mereka itu kecewa, tetapi Tuhan menguatkan hati jemaatnya, hati bangsa Israel yang penuh dengan kekecewaan tadi. Dia mengatakan, jangan lihat pada apa yang tampak. Saudara-saudara yang kasih, jangan lihat apa yang tampak, sebab yang aku berikan bukan sekedar bangunan megah, bukan bangunan megah, melainkan damai sejahteraku sendiri. Damai sejahteraku sendiri, bukan yang nampak. Itu sebabnya kita mengatakan, seperti dalam sekolah minggu mengatakan, gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya, gereja
adalah orangnya, kita. Gereja hati. Bila kita membuka hati kepada Tuhan, itulah gereja yang megah. Jika Tuhan bisa berkarya di dalam hati kita. Inilah penghiburan besar, damai sejahtera yang Allah berikan kepada orang yang menerimanya. Jadi tergantung kepada diri kita, tergantung kepada orangnya menerima kehadiran Allah di dalam hidupnya. Tergantung bagi kita bagaimana kita menerima Allah ada di dalam kita. Yang kedua yang bisa kami lihat di dalam teks kita adalah damai sejahtera muncul dari penyertaan Allah. Damai sejahtera muncul dari penyertaan Allah. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih, setiap kita melangkah harus kita serahkan lebih dahulu kepada Tuhan. Seperti lagu kita mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Orang yang merasakan, orang yang bersandar, orang yang mengedepankan Tuhan di dalam hidupnya, damai sejahtera menyertainya. Firman Tuhan melalui Hagai berkata, kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel, hai Yosua, hai seluruh rakyat negeri, bekerjalah. Di sini, aku menyertaimu, bekerjalah, aku menyertaimu. Kita perhatikan bahwa Allah memanggil pemimpin politik Jerubabel dan juga pemimpin rohani Yosua dan seluruh rakyat. Pesan ini berlaku untuk semua dan juga hari ini kita dipanggil agar kita sadar di dalam panggilan, agar kita sadar bahwa Tuhan tetap melindungi, menyertai, tangannya tetap membimbing kita setiap perjalanan kita. Tangannya tetap membimbing kita. Tuhan menghimbau dan menekankan yang penting bukanlah ukuran, bukanlah hasil pekerjaan, melainkan siapa yang disertai. Jadi bukan rupanya hasil pekerjaan kita itu ukuran kita menerima berkat dari Tuhan, tetapi bagaimana hati kita disertai penyertaan Tuhan, hati yang damai sejahtera tadi. Karena Allah berjanji, Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Janganlah takut. Puji Tuhan, ketika saya mendengar teriakan saudara-saudara kita yang mengalami musibah yang ada di Sumatera, yang selalu mengatakan, tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Saudara-saudari, tahu tidak, ketika kejadian tsunami di Aceh yang menjadi Kristen karena dia berseru pertolongan Tuhan menyelamatkan dia. Kesaksian dia mengatakan, wajah Tuhan Yesus saya lihat di sana, itu menyelamatkan. Sehingga dia menyerahkan diri kepada Tuhan, datang ke gereja untuk dibaptis. Apa yang segampang itu kita menerima? Tidak. Sekalipun dia mengatakan setelah menerima Yesus, tunggu dulu. Harus betul-betul diajari agar benar fondasi imannya itu tetap di dalam Tuhan Yesus. Sama dengan saudara kita yang kemarin yang dibaptiskan, ada berapa bulan dibimbing sama pendeta kita
sama pendeta RJ Simanjorang. Sekalipun dia sendiri yang datang, tetapi harus dibimbing, dibina dulu. Fondasinya itu agar kuat. Mungkin iman mereka lebih kuat, lebih teguh dari kita yang telah lahir di dalam kekristenan. Karena apa? Mereka merasakan betul-betul panggilan itu datang kepada dirinya, sehingga mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Saudara kekasih, janji yang sama ketika mereka kembali dari tanah Mesir yang dijanjikan Tuhan akan menyertai mereka di sepanjang jalan sampai ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Tetapi apa? Tuhan tetap dalam janjinya. Tuhan konsekuen di dalam apa yang dia bicarakan, apa yang keluar dari dia. Tetapi manusia tidak ingat janji, manusia ingkar janji. Karena ingkar janji, melakukan sesuai dengan kehendaknya, perlu dihajar. Itu sebabnya terbuang ke Babel. Saudara kekasih, dari sini kita belajar bahwa damai sejahtera yang sejati yang lahir ketika kita sadar bahwa kita tidak berjalan sendiri. Damai sejahtera itu adalah kesadaran kita bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan membimbing kita. Kesadaran diri sendiri. Mungkin kita menghadapi banyak kesulitan, bahkan mungkin kita sampai terpuruk. Ya, ada mengatakan seperti ini: jika kita mengalami keterpurukan, jangan takut, jangan kecewa. Mungkin itu adalah awal kita untuk maju, awal dari kehidupan kita untuk naik kembali. Jadi keterpurukan bisa mengajar kita, membimbing kita untuk sadar diri, untuk mengenal diri, melihat kenapa bisa terpuruk. Jadi kita bisa mengawali kehidupan baru lagi untuk bangkit kembali. Jadi kalau kita mengalami keterpurukan, jangan terus kecewa atau putus asa, tetapi itulah jalan kita memperbaiki diri untuk bangun kembali. Ketika Roh Allah tinggal di dalam kita, kita melakukan, kita digantikan dengan keberanian. Jadi bukan ketakutan, tapi kita dibangkitkan dengan keberanian. Kegelisahan digantikan dengan ketenangan. Itulah. Jadi jangan terlalu larut di dalam apa yang kita hadapi, jikapun itu kita terpuruk. Yang ketiga kami lihat di sini, damai sejahtera menembus keterbatasan dunia. Damai sejahtera menembus. Allah kemudian menyampaikan yang luar biasa kepada bangsa Israel melalui Hagai. Kalau kita baca di ayat 7 dengan 8a, demikian dikatakan saja. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Coba kita bayangkan, goncangan ini berbicara tentang perubahan besar yang melampaui kekuatan manusia. Itu yang kita semua katakan tadi. Jangan kecewa, jangan putus asa jika kita terpuruk, karena di sini Allah mengatakan ketika mereka mengalami kekecewaan tadi, Allah menggoncangkan yang tidak bisa diperbuat oleh manusia. Semua kelihatan yang sudah kokoh tadinya, kelihatan kokoh dan baik, itu akan diruntuhkan
oleh Allah. KerajaanKah, ekonomikah, bahkan ketenteraman duniakah digoncang. Digoncang dalam arti Tuhan akan merubah goncangan itu, merubah segala yang ada di dunia. Itu sebabnya saya sering mendengarkan seperti ini. Jika ada rumah yang terbakar, ada mengatakan dari tempat kebakaran akan tumbuh yang manis, katanya. Jadi mungkin itu adalah memperindah, memperbaharui diri, memperbaharui dan ekonomi. Jadi memperbaharui, bisa goncangan hidup, goncangan hati, memperbaharui mungkin rezeki juga diperbaharui oleh Allah. Seperti itulah yang terjadi bagi bangsa Israel. Digoncang yang kokoh, yang utuh, yang baik, digoncang oleh Tuhan semuanya untuk memperbaiki bangsanya, bangsa pilihannya. Dikatakan kekayaan bangsa-bangsa akan datang, kemenangan, pembangunan rumah akan terjadi. Itu melampaui apa yang dahulu ada. Itu banyak seperti itu, melampaui yang telah ada sebelumnya. Tuhan berikan, mengalir dari negara-negara lain. Ya benar juga, tsunami terjadi di Aceh. Tahu, Bu Bapak teman semuanya datang dari Italia, datang dari Eropa sana untuk menolong mereka mendirikan rumah yang tahan tsunami. Itu berapa banyak itu dibangun mereka itu, diberikan rumah kepada mereka tahan tsunami, tahan gempa. Padahal pada gempa pertama datang sebelum tsunami, ambruk, sudah begitu banyak ambruk rumah. Datang tsunami lagi menghabiskan, tetapi yang datang bangunan yang baru, yang kokoh, tahan tsunami. Saya bayangkan setelah saya baca naskah ini, oh iya benar. Sehingga yang tidak bisa kita dipikirkan oleh manusia, tapi terjadi oleh Allah. Hanya ini yang penting. Di tempat ini aku memberikan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan melalui Hagai meneguhkan kita bahwa damai sejahtera sejati bukanlah hasil dari keadaan yang ideal, melainkan anugerah Allah sendiri. Bangsa Israel pernah kecewa, bangsa Israel pernah kecil hati karena baik Allah mereka yang mereka bangun tampak jauh dari kemegahan yang sebelumnya. Namun Allah hadir dengan janji, kuatkanlah hatimu sebab aku menyertai kamu. Bukankah itu lebih bagus daripada bangunan baik Allah yang dibangun? Bukankah penyertaan Tuhan yang paling kita butuhkan dari apa yang kita lihat, rumah Allah yang hadir, yang kita tempati hari ini? Yang kita butuhkan Allah, kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Pesan inilah yang kita ingat, yang sangat relevan bagi kita. Kita pun sering merasa lemah, kita pun sering terbatas, dan hidup kita seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Hidup kita sering tergoncang, dunia kita penuh dengan ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa damai sejahtera dari Allah tidak pernah berubah dahulu hingga sekarang. Damai sejahtera Allah tetap ada meski dunia ini tergoncang. Damai itu juga
juga menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan diri kita seperti apa yang kita imani. Ada suatu gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus, apakah pertanyaan bagi kita, apakah kita termasuk gereja yang kudus, yang menerima kekudusan dari Tuhan? Oleh karena itu jagalah hatimu, agar damai sejahtera Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman hari ini yang menyapa kami Tuhan, agar kami tidak kecewa, agar hati kami tidak tergoncang oleh dunia ini. Kalaupun kami Tuhan menghadapi banyak kesulitan, kalaupun apa yang kami harapkan tidak terpenuhi, kami bersukacita Tuhan jika Tuhan tetap hadir di dalam hati kami, jika Tuhan tetap bersama dengan kami dan membimbing kami di setiap perjalanan kami. Kalaupun perjalanan yang kami tempuh ini sering mengecewakan kami, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan menuntun dan memberikan harapan bagi kami. Tuhan mengingatkan kami hari ini agar kami tetap setia kepadamu dan berpengharapan kepadamu dan selalu berjalan bersamamu. Tuhan Yesus, kami serahkan pekerjaan kami yang akan kami lakukan di minggu ini. Sertai kami Tuhan, Roh Kudus-Mu mengajari kami agar segala pekerjaan kami Tuhan berjalan dengan baik, agar pekerjaan kami Tuhan membuahkan hal yang baik yang kami inginkan, karena tanpa kehadiran Tuhan pekerjaan kami tidak bisa kami menikmati dengan sukacita. Tuhan Yesus, berkati Tuhan semua anak sekolah minggu sampai yang tua, yang rindu, yang cinta kepada Tuhan dan yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Kalaupun mereka itu Tuhan mengalami penyakit seperti saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit 13 orang pada saat ini, tolong Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, agar mereka Tuhan tidak kecewa denganmu. Ingatkan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu hidup di dalam mereka. Tuhan bawakan kembali juga saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan tambahkan umur, tambahkan kesehatan, rezeki, dan juga Tuhan tuntun mereka di setiap langkahnya Tuhan, agar umur yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka menjadi sukacita, agar mereka Tuhan selalu menggantungkan diri kepada-Mu. Umur yang Tuhan berikan itu adalah berkat. Tuhan berikan kesempatan menikmati dunia ini, menikmati berkat Tuhan di dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus berkati dengan berkat yang melimpah, agar mereka bersukacita di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, kami bawakan kepada-Mu juga saudara-saudara kami yang belum dapat pekerjaan. Tuhan, berkati mereka agar mereka Tuhan berpengharapan hanya kepada-Mu, pertolongan-Mu untuk menunjukkan pekerjaan lewat dengan teman, lewat dengan siapapun yang bisa Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka Tuhan bersukacita, karena Tuhan yang mengajarkan harus bekerja agar mereka dapat berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, dosa yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami dan kuatkan kami Tuhan di dalam firman-Mu, agar kami bisa melawan dosa-dosa ini, agar kami Tuhan bersukacita dengan-Mu di setiap langkah kami. Terpujilah Kau Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian nomor 235.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom.